Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak APT Baidi Mulyanto, S.Farm MH, selaku dosen mata kuliah Etika Perundang-undangan, dan yang saya banggakan kepada teman-teman farmasi reguler semester 4 yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Etika Perundang-undangan dengan judul Perjanjian. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja, apa itu perjanjian? Pengertian dari perjanjian yang pertama perjanjian merupakan salah satu sumber hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih. Menurut KUH per pasal 1313 KUH secara umum menyebutkan bahwa suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dilihat dari berbentuknya perjanjian, itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut Prof. Sudikno Mertokusomo adalah perjanjian merupakan hubungan antara dua pihak ataupun lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan perikatan. Menurut teori klasik, yaitu satu perbuatan hukum yang berisi dua sisi, yaitu penawaran dan penerimaan. Dalam kamus KBBI, perjanjian ini adalah suatu persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Yang kedua, menurut kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Sudikno, perjanjian adalah satu hubungan hukum yang didasarkan atas asas sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dan selanjutnya ada syarat sah perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah suatu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, kecakapan. Kecakapan ini untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini dimana untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum ini merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas ataupun tertentu. Yang keempat, adanya sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dan ada bentuk perjanjian. Yang pertama ada perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Dan untuk perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan. Tahu cukup kesepakatan para pihak. Selanjutnya jenis-jenis perjanjian. Yang pertama ada timbal balik dan sepihak. Yang kedua percuma dengan atas hak yang membebani. Yang ketiga bernama dan tidak bernama. Keempat kebendaan dan obligator. Yang kelima ada konsensual dan real. Kemudian untuk timbal balik dan sepihak.
perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Untuk perjanjian sepihak, itu perjanjian yang membebani prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan untuk perjanjian timbal balik ini merupakan perjanjian yang membebani prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli. Contoh dalam dunia kefarmasian yaitu untuk timbal balik sendiri, perjanjiannya dalam pengadaan perbekalan farmasi, di mana perjanjian ini dibuat oleh satu pihak saja, yaitu pemberi kerja dengan PPF guna memenuhi perbekalan farmasi dalam rumah sakit tersebut. Next, untuk percuma dan dengan atas hak yang membebani. Perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban. Untuk perjanjian percuma-cuma yaitu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi yang berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli dan sewa menyewa dan pinjam meminjam dengan bunga. Selanjutnya ada bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchise, dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan atau kos yang merupakan campuran dari perjanjian sewa, menyewa, dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan seperti mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar. Selanjutnya ada kebendaan dan obligator. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian di mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebani kewajiban oblig pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain, levering transfer. Untuk perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya, sejak terjadinya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Kemudian berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjualbelikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligator adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak. Objek dari perjanjian obligator adalah dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Kemudian karena perjanjian obligator kemudian merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu. Contoh
Contoh kebendaan dan obligator dalam dunia kefarmasian. Yang pertama, ada perjanjian dalam perubahan pemilik apoteker. Yang kedua, perubahan nama apoteker. Yang ketiga, ada surat izin apoteker baru. Selanjutnya ada konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan untuk perjanjian real merupakan perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian ataupun bendanya. Misalnya pada perjanjian penitipan barang ataupun perjanjian pinjam pakai. Selanjutnya, untuk contoh dalam kefarmasian dari konsensual dan real, yaitu dalam pengadaan farmasi dengan metode konsinyasi. Metode konsinyasi ini merupakan perjanjian penetapan barang perdagangan dengan pembayaran kemudian. Jadi untuk penetapan barangnya perdagangan ini, untuk pembayarannya di lain hari juga boleh, seperti itu. Kemudian masuk ke unsur-unsur perjanjian. Yang pertama dari unsur-unsur perjanjian, yang pertama adanya kaidah hukum, yang kedua subjek hukum, tiga adanya prestasi, yang keempat ada kata sepakat, yang kelima akibat hukum. Adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum lain. Selanjutnya, subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah rich person. Rich person diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Apa sih itu kreditur? Kreditur itu merupakan orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang. Selanjutnya adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sesuatu. Yang kedua, berbuat sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya ada kata sepakat. Kata sepakat ini diatur pada pasal 1320 KUH per menentukan 4 syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud di atas, di mana salah satunya adalah kata sepakat atau biasa disebut dengan konsensus. Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Dan
Selanjutnya ada akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Di setiap perjanjian pastinya akan timbul yang namanya akibat hukum. Dan akibat hukum ini akan juga timbulnya hak dan kewajiban. Selanjutnya asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau biasa disebut dengan freedom of contract. Yang kedua, asas konsensualisme atau konsensualisme. Ketiga, asas kepastian hukum ataupun pastation servanda. Keempat, asas etikat baik atau good faith. Yang kelima, ada asas kepribadian atau personality. Untuk asas kebebasan berkontrak sendiri merupakan perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya ada asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak konsensus dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk, dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka. Pada asas konsensualisme ini diatur pada pasal 1320 KUH Perdata, yang berarti bahwa pada asasnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun secara tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti. Undang-undang menetapkan pengecualian bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu
diadakan secara tertulis ataupun perjanjian perdamaian atau dengan akta notaris. Selanjutnya, asas kepastian hukum atau biasa disebut dengan pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak. Satu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Pada asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati. Bila mana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wan prestasi atau adanya ingkar janji. Asas pacta sunt servanda ini juga menyimpulkan adanya kebebasan berkontrak seperti terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dengan demikian, semua orang dapat membuat perjanjian. Apapun nama perjanjian itu, para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian. Selanjutnya, ada asas itikat baik atau biasa disebut dengan good faith. Mengenai asas itikat baik dalam perjanjian ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikat baik. C. Satrio memberikan penafsiran itikat baik, yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan. Karena itikat baik adalah suatu pengertian yang abstrak, dan kalaupun akhirnya seorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikat baik, orang masih sulit untuk menyerumuskan. Menurut C. Satrio 1992. Asas itikat baik mempunyai dua pengertian, yaitu itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Apa sih itu itikat baik yang subjektif dan objektif? Jadi, untuk asas itikat baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan untuk asas itikat baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan.
dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan. Selanjutnya ada asas kepribadian atau biasa disebut dengan personality. Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk diri sendiri. Secara spesifik, ketentuan pasal 1315 KUH Perdata menunjukkan pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam hal ini diatur pada ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru, akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seorang. Selanjutnya ada syarat sah perjanjian. Yang pertama, sepakat, cakap, suatu hal tertentu, sebab yang hal. Ada 4 syarat sah perjanjian. Sepakat. Sepakat merupakan suatu syarat yang logis karena dalam perjanjian setidak-tidaknya ada 2 orang yang saling berhadapan-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Artinya, suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang diinginkan pihak satu, kemudian yang dua juga harus sama yang diinginkan pihak yang satu, atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian. Dan cakap. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Kemudian ada suatu hal tertentu bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Yang diperjanjikan harus cukup jelas.
Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan. Gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya, sebab yang halal. Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa atau sebab yang hal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa atau sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yakni perjanjian tersebut yang pertama tidak bertentangan dengan undang-undang, yang kedua tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yang ketiga tidak bertentangan dengan kesusilaan. Sekian untuk penjelasan materi perjanjian guna untuk memenuhi tugas struktur etika perundang-undangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.